Baru TWK yang abang agak angau sedikit nih kan. Ya, agak susah, agak susah gitu. Anak Melayu nih dapat nih anak Melayu nih. Angau. Ada angau. Langau. Dah. Mikir ya? Mikir ya? Ada. Kalau mikir abang tunggu nih. Ada. Tips-tips yang paling penting dari tes pertama sampai ketiga. Misalnya tes pertama yang penting ini, tes kedua yang penting ini, tes ketiga yang penting ini gitu. Oke. Kalau saran dari aku, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten kita tentang CPNS. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya Hafidh Lutfi Rahman. Saya adalah lulusan tes CPNS tahun 2015 dan saat ini sedang bertugas sebagai ASN di tingkat provinsi. Nah, karena kemarin di episode kemarin itu kan banyak yang request nih buat menghadirkan orang yang nyari-nyari keyboard di bawah meja kan. Ya, nih, sudah kita hadirkan. Bukan saya orangnya, Pak. Bukan saya. Silakan perkenalkan diri, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firza Okta Kurniawan. Saya PNS Letting 2017. Letting. Enak kan dengarnya kan? Letting 2017. Ya, 2017. Di sekarang Kementerian di Bapas kelas 2 Tanjung Pinang di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Lengkap. Nih, jadi kita sebelum mulai ini biasa kita disclaimer dulu nih ya. Siap. Yang pertama, semua yang kami sampaikan di sini, yang kita sampaikan itu memang cuman pengalaman pribadi kita aja, oke? Terus yang kedua, kami tidak mewakili instansi dan lembaga apapun. Ya. Nah, terus yang ketiga, ini cuman tambahan referensi aja. Jadi kalau tak lulus, jangan pula nyari Firza mana nih Firza, karena Firza aku tak lulus nih katanya. Kata Firza tak payah belajar. Iya, betul. Nah, tadi namanya siapa Bang? Firza ya? Firza. Kalau ditanya gini, Firza Bersari atau Firza Idol? Firza Idol kebanyakan. Udah bosan kali kan? Udah bosan kali. Nyanyi dong gitu. Udah sering ya? Perasaan Firza kayak Husain. Hah? Botaknya sekarang, jenggotnya sekarang. Jadi kesibukan sekarang PNS ya? PNS Bang, sama usaha lah sedikit. Ini ketua komunitas Tanjung Pinang. DPP Tanjung Pinang. Dewan Perwakilan kan Provinsi Tanjung Pinang. Tapi serius kan bisnisnya terkait sama iya, ada bisnis lain juga? Ada bisnis. Ada bisnis lain. Okay. Insyaallah lah. Insyaallah. Oke, nah nih biasalah pertanyaan singkat dulu ya di awal ya. Udah berapa kali tes CPNS sampai akhirnya lulus? Kalau saya Bang tes CPNS itu pertama kali seumur hidup dan alhamdulillah langsung lulus. Masih sama kayak Ayah ya kemarin ya? Ayah, jalur hoki ya, jalur hoki. Kalau ke Ayah jalur hoki, kalau aku nih jalur IQ di atas rata-rata. Karena tak pakai belajar. Aduh. Abang kalau pernah nonton Slumdog Millionaire, itu kayak gitulah. Apanya? Iya, dari referensi orang, dari pengalaman hidup. Itu jadi jawaban-jawaban di tes CAT kemarin. Pantes berewokan mirip juga. Insyaallah. Alhamdulillah. Berarti kau tak punya buku tes CPNS itu tak punya juga? Punya lah ya? Tak pernah punya Bang. Tak pernah punya Tak pernah punya niat mau beli dan mau tes. Bukan niat jadi PNS ya, tapi niat beli tak pernah ya? Niat beli tak pernah. Sombong sekali ya. Ini orang-orang sombong kayak gini yang enak nih. Dan kebanyakan orang sombong kok lulus. Iya, jadi ada pembanding. Saya nggak sendirian. Jadi betul-betul tes aja gitu? Tes aja. Jadi kemarin cerita lucunya nih Bang. Lucu ya? Lucu nih, serius nih, agak lucu nih. Agak pula, agak tadi lucu. Kurang pede jadi ditantang itu kurang pede. Oke, lanjut. Jadi kemarin aku tuh tes hari pertama di jam pertama. Lupa tanggal berapa, pokoknya dia hari Senin jam 8. Aku berangkat dari Balai, itu hujan-hujan. Tesnya di Pinang. Di Hotel Comfort. Berangkat dari Balai itu ketinggalan kapal yang langsung ke Pinang. Hari Minggu. Ketinggalan kapal tuh langsung ke Pinang. Jadi berangkat ke Batam. Batam kan bisa
Punggur tuh. Heeh. Langsung ke Bawah Pinang. Cuman ketinggalan kapal lagi. Jadi aku berangkat ke Tanjung Uban. Dari Batam Tanjung Uban sampai Tanjung Uban jam 6:30 malam. 6:30 malam. Itu kan semua persiapan tak ada sama sekali tuh, Bang. Jam 7 malam langsung ke hotel Wisma Pesona. Oke. Boleh nyebutkan B. Boleh. Mereknya Tempat Wisma gua Pesona. Tak ada lain ya. Tak ada lain Dari situ. dulu ya. Itu Dari paling masih muda sampai sekarang gue. Terus? udahlah itu. Terus? Sampai hotel jam 9. Itu bertiga tuh. Sama-sama dari Balai, bertiga. Sampai hotel jam 9, capek. Langsung tidur. Tak megang buku, tak megang handphone, tak belajar. Tapi tak ada buku tadi. Ya memang tak megang buku. Ya, Buku memang apapun tak ada lah. ya, memang tak ada ya, Buku oke. apapun lah dan tak megang handphone untuk lihat kisi-kisi pun tidak gitu, Bang. Sorry. Waktu itu udah nikah? Belum. Oh, belum. Oke, lanjut. Sudah. Aku lupa. Tidur. Habis tidur. Udah belum lah, Tadi udah Bang. nikah? Aku Belum. nikah. Ya Aku udah. nikah 10 Desember 2017. Rumah tangga masih baik-baik aja? Baik-baik, Bang. Alhamdulillah. Anak satu lagi bahagia di rumah itu. Alhamdulillah. Belum nikah. Lanjut. Belum nikah, betul belum nikah, nikah, Bang. oke. Belum nikah. Sambil makan? Siap. Itu jawaban anak Kemenkumham tuh. Siap. Siap. Habis itu besok ujian jam 8. Karena tidak ada persiapan sama sekali. Aku tidak bawa ikat pinggang, tidak bawa sepatu. Baju putih sama celana, itu celana zaman ikut tes masuk umrah. 2010. 2010 ya. Gantung celananya. Aku tak bawa sepatu. Cocok lah ya. celana Cocok lah gantung kan. ya. Goyang lagi. celana. Alhamdulillah. Jadi untung aku bertiga. Jadi aku bisalah minjam sepatu kawan. Minjam sepatu kawan, cuman karena aku tak bawa ikat pinggang, aku baju keluar aja nih. Ikutlah tes jam 8. Jam 8 itu aku dimarah, kalau nggak salah sama yang namanya Pak itulah. Tak enak pula sebutkan namanya kan. itulah. Dimarahi aku di depan barisan itu. Kau ini mau apa? Mau ikut tes atau mau apa? Masukkan baju kau sekarang juga. Kasih permisi tak dikasih. Mau ke toilet tak dikasih, mau masukin baju, jadi aku masukkanlah baju di situ. Buka celana dikit, masukkan baju. Akhirnya di barisan itu cuma aku sendiri yang lulus. Bapak itu sudah feeling sama aku dari awal. Anak ini adalah putra putri bangsa yang akan memajukan yang perlu ditolong nasibnya. yang perlu ditolong nasibnya. Karena dari tes saja udah tak siap sama sekali. Nah itulah, aku tes seperti itulah, Bang. Cukup lucu kan? Lumayan. Kawan yang 2 lagi lulus tak? Tidak sama sekali. Kau ini dosa. Cuman dosa aku kan? bantu, Bang. Oh, bantu ya. Pas aku lulus, balik lagi ke hotel, ditanya, emang belajar apa aja? Aku ceritakan lah ini. TWK itu apa, TIU itu apa, TKD itu apa. Sebelum tes tak tahu ya teh? Tak tahu sama sekali. Apa itu Nice. TWK, tak tahu sama sekali, Bang. Belajarlah mereka Pancasila dan ini itu. Mungkin belum rezeki. Cuman kawan itu pula yang sekarang kerjanya lebih wah. Oh, iya betul. Adalah memang rezeki dia kan. Memang berarti rezekinya tak di PNS nih ya buat kawan-kawan yang ini Iya. ya yang nonton. Ya kalau tak lulus bukan berarti rezeki kalian putus di situ. Betul, gitu. betul. Bisa jadi udah disiapkan rencana ke depan yang lebih besar gitu Betul, kan, Bang. yang lebih sukses lah ke depannya selain jadi PNS gitu. Dan si kawan itu Insight Bijak tipis-tipis. sekali. tak apa. Si Harus kawan gitu itu jadi kerja di Jangan sebut nama ya mereka. sebuah PT Hmm. yang memperkayakan orang-orang Karimun. Oh. Be. Namanya Benny. bukan Benny. Oke. Berarti udah nih. Tes pertama ya. Tes pertama. SKD itu. SKD. 2017. 2017. Lulus. Alhamdulillah. Selanjutnya ada tes lagi. Kemudian ada tes SKB. SKB. Seleksi kompetensi bidang. Ya. SKB pertama. Jadi di situ SKB CAT pertama? lagi, SKB pertama. Oke, ada yang kedua. Ada yang kedua. Ada yang ketiga. Cuman kedua aja. Kedua. Oke. SKB pertama itu CAT lagi di Hotel Comfort juga dengan materi lebih mengkerucut. Jadi karena kemarin penerimaannya jurusannya
sosiologi, hukum dan psikologi di CAT itu ya tentang itu gitu. Tentang jurusan itu, tentang jurusan psikologi. Alhamdulillah aku waktu sosiologi ada juga belajar tentang psikologi sosial, tentang sosiologi hukum adalah sedikit-sedikit. Yang lebih banyak tentang apa? Tetap sosiologinya. Imbang ya? Oh, sosiologinya yang Karena banyak. aku jurusan sosiologinya tetap sosiologinya. Nah, tesnya. Iya. Oh. Oke. CAT Berarti emang masuk sosiologi gitu ya? Iya. Cuman itulah digabung sama jurusan psikologi sama hukum. Kemudian sambung nih. Itu gimana tuh? Berapa soal? Aduh lupa bang. Sampai 100 gitu juga? Tak sampai 100 lah. Sampai lah 100 kayaknya. Cuman lupa 2017 karena Nah, maksudnya kan tapi lebih kurang lah ya, lebih kurang. Lah ya. Maksudnya bukan yang cuma 30 soal. Tidak ya. Tidak. Karena kan kirain SKB udah 30 soal aja atau... Karena di situ betul-betul meras otak, Bang. Di SKB itu lah betul-betul meras otak. Sombong nih ceritanya. Iya, karena kita yang pintar gitu. Siap. Kalau udah lulus bebas ya? Bebas aja, nothing tulus Ya, kan. Oke, Habis berarti itu, itu skornya pakai passing grade juga atau di ranking aja? Tetap ada passing grade. Tetap ada passing grade. Tetap ada passing grade. Terus? Nah, terus alhamdulillah nilai melebihi passing grade. Kemudian masuk lagi SKB kedua itu wawancara. Berarti di ranking masuk juga? Masuk juga. Oke. Terus SKB kedua? SKB kedua wawancara. Langsung di Kanwil Kemenkumham Kepri di Senggarang. Di Senggarang. Oh iya. Dan itu juga tidak ada persiapan. Karena entah kenapa padahal nama aku V nih, Bang. Di absen sekolah itu paling bawah. Pas ujian kemarin, wawancara kemarin, aku di nomor pertama. Paling pertama aku diwawancara. Paling pintar kali? Ya itulah memang orang-orang Kanwil tahu. Mungkin di ranking pakai ranking itu tak? Tidak? Tidak pakai ranking. Oh, berarti mungkin nomor pendaftaran. Bisa jadi. Jawaban ini ya, normatif. Biar Boleh tak lah. sombong kali. Boleh sombong lah. kali. Biar diturunkan sedikit ya. Biar tak sombong kali lah. Biar tak terlalu ke langit gitu kan. Pertama dipanggil sendiri-sendiri tuh. sendiri-sendiri. Yang nyidang maksudnya yang yang wawancara Pak Kakanwil, kemudian Pak Kepala Divisi, sama langsung orang sini ya? langsung orang sini. Pokoknya langsung orang kantor yang pejabatnya lah. 3 orang kalau nggak salah. Oke. Langsung dari Jakarta juga ada. Oh, ada juga lah perwakilan ya? Ada perwakilan. Biar Sekjen atau Irjen transparan gitu lah. Iya. Ya. Oke. Langsung diwawancara, di situ dilihatnya cara jawab, etika pertama kali, ketika masuk kan kita harus salam. Itulah kemarin. Kamu kok emang pandai pura-pura sih? Pandai bang. Kita harus bisa menempatkan di mana sombong, di mana tak sombong. Kemarin itu bisa. Lama tak wawancara? Kalau secara pribadi aku kira cuman 3 menit, 5 menit. Nah, ternyata Secara pribadi, ternyata orang bilang itu lebih dari 10 menit. berarti tak lama juga ya? Tak lama. Cuman nanya tok gitu Iya. aja. Cuman cara jawab lah, kalau saran dari pribadi aku untuk kawan-kawan itu jawab tuh jangan pakai atau gimana ya Pak atau gimana gitu-gitu. Jangan gagu lah, jangan grogi. Bunyikan jari ini berarti. Itu kata-kata. Nah, itu jangan. Kalian akan ditolak mentah-mentah. Jadi 10 menit lah yang orang ini ya. Yang orang sampaikan. Yang orang bilang gitu ya. Karena kita kan di dalam kita tak Betul. ini kok ngapain kok buru-buru gitu kan tadi. Pertanyaannya Pertanyaannya kalau masih ingat? Salah satu yang aku ingat itu kemarin kerja sebelum ini apa? Jadi aku jawab, aku punya usaha, terus kerja di PT, terus aku jawab, aku pernah kerja wartawan. Nah, di wartawan. Pernah jadi wartawan? Pernah. Di koran. Nah, di sini. Di koran. Jadi di situ paling banyak dilempar pertanyaan. Di wartawan itu? Di wartawan itu. Ya jawab aja, jujur-jujuran aja. Kemampuan dan kapasitas kita dalam menjawab juga dinilai sama orang itu. Misalnya kelebihan kamu apa, kekurangan kamu Iya, apa, ada. gitu standar lah ya? Standar. Jawaban Firza apa kelebihan Kelebihan kemarin saya itu sebagai pemuda yang inspiratif dan kreatif. Percaya. Saya cukup Percaya orang itu? percaya. Dia minta bukti tak? Minta. Oh ya. Ah. Terus Firza Pasti kok kirim itu ya, negeri 1000 tuan.
Kok ini Pak, YouTube-nya gitu tak? Iya. Iya lagi. Karena kemarin kan habis proyekan video profil SMA Negeri 1 Karimun. Aku tunjukin. Ini Pak. Oh, iya. Oh, kamu memang bisa. Memajukan Kementerian Hukum dan HAM, Kanwil Kepri kamu bisa. Saya percaya kita... Tak, ini betul-betul atau bukan nih? Ah, tidak. Oh, enggak. Nanti orang ngira betul. kan? Tidak, gurau aja. Pokoknya ya jangan menjatuhkan diri juga di ketika wawancara kan. Ketika tanya kemampuan ya cerita jujur-jujuran aja, jangan takut. Kalau aku cerita kemampuan ini nanti disuruh ini atau disuruh buktikannya, jangan takut. Kalau emang kita bisa kan. Desi ada yang kawan abang tuh yang kemarin tuh mau cerita jadi apa penjaga lapas tuh. Kemampuannya capoeira. Betul-betul disuruh kan. Ke capoeira. Iya. Capoeira dulu. Karena kami butuh bukti kita mereka Iya kan. kan. Capoeira juga kok capoeira sih. Pasang kuda-kuda lah. Joget-joget gitu. Pasang kuda-kuda lah dia. Kuda-kuda capoeira. Nah, yang pertanyaan yang paling berkesan lah, yang paling kayaknya ada tak pertanyaan yang mengetuk pintu hati kayak yang kayaknya di sini nih aku menang nih gitu. Dibandingin yang lain jawaban aku bagus nih gitu. Ada Bang. Apa tuh pertanyaannya? Pertanyaannya, kenapa kamu mau masuk Kemenkumham? Standar banget ya, oke. Standar. Cuman jawaban aku langsung jujur-jujuran aja. Saya butuh kerja, Pak. Ya tak perlu lah saya ingin memajukan negara Indonesia, tak perlu kayak gitu. Menurut aku nih Bang, ya, menurut aku pribadi. Bisa jadi di yang lain tuh bilang gitu tak lulus. Iya. Kita ada Ini disclaimer di jujur awal aja. tadi. Betul. Disclaimer. Ini Untungnya hal ada pengalaman disclaimer. pribadi kan. Saya butuh kerjaan, saya butuh uang. Karena saya juga pengen menapak masa depan itu yang jelas gitu. Dan kita sama-sama tahu ketika ini sekarang, kemarin tuh belum nikah kan, cuman sudah tunangan. Nikahnya bulan Desember, kalau nggak salah tesnya Agustus. Ya, saya cerita jujuran aja ya. Saya kerja, saya butuh uang untuk menafkahi keluarga. Simpel aja. Menurut aku dengan respon bapak-bapak yang mewawancara itu, kayak, oh bagus nih, ini jujur gitu, jujur dari awal gitu. Daripada Tapi sekarang dapat duit. ada. Skip ya, kita kan bahas CPNS, bukan bahas kehidupan setelah PNS. Iya, kan? itu udahlah. Tahu sama tahu aja. Tahu sama tahu lah. Ya. Jangan banyak berharap. Oke, itu udah wawancara tuh. Pakai nilai? Wawancara pakai nilai. Atau langsung, misalnya tadi kan SKD sekian nilainya, SKB pertama sekian. Tetap diakumulasikan. Tetap diakumulasi. Berarti SKB kedua itu pun dinilai juga. secara ini ya, walaupun tanya jawabnya Iya, kualitatif gitu. kualitatif, ya. betul. Tetap tetap ini ya, ada penilaian dinilai angkanya. ya. Canggih yang nilai. Paten kan? Kemenkumham loh. Iya. Ramai yang gugur tak? Gitu. Kalau yang aku tahu, kuota penerimaan di jabatan di formasi yang aku ambil, itu formasinya 9 orang. Ya. Yang lulus di Kepri cuma 5 orang. Sisanya itu ditarik dari kanwil luar. Tapi kalau yang imigrasi, kuotanya 220, kok nggak salah nih ya, Cemiu lah. Iya. 220, yang lulus di Kepri cuma 75 orang. Sisanya? Sebelumnya yang ikut untuk wawancara CAT, SKB wawancara itu lebih dari 100 orang. Nah, jadi Berarti di CAT itu ada juga, betul Bang? lulus juga berarti ya? Betul. Berarti kalau udah sampai wawancara nih, ternyata kuotanya 10 misalnya ya, kuota 10. Yang ikut 8. Belum tentu kau pasti lulus juga, ya. betul. Bisa jadi tiba-tiba yang diterima 5 misalnya Betul, gitu. betul Bang. Perlu dicatat juga tuh. Iya. Jangan karena kuota 10, yang lulus terakhirnya cuma 5. Pasti lulus lah. Udah pasti kayak lulus gitu. ya. Datang petenteng Tatang gitu ya. tenteng. Tujuan kamu apa gitu kan? Ada perasaan insecure tak waktu wawancara? Kan kadang-kadang kata orang, di wawancara nih lah tempat orang bermain, aku tak ada link, tak ada apa. Ada tak Nah, sempat tak kepikiran kayak gitu. Sempat kepikiran karena dari awal udah kepikiran kayak gitu, Bang. Oh, berarti gua yang tipe-tipe pesimis lah ya. Pesimis. Berarti pas yang abang bilang, abang lulus nih gitu. Abang tak pakai orang dalam apa karena sekarang memang murni gitu. Berarti waktu itu gua tak percaya juga ya. Tak percaya. Sampai gua sendiri lulus ya. Jadi kan abis SKB pertama itu kan jarak ke wawancara agak lama kan, agak berapa minggu atau berapa minggu lah, hitungan minggu. Aku pulang ke balai. Pulang ke balai, jalani kehidupan seperti biasa lagi. Ayah bilang,
Bang ini pakai uang tak? Nah, tak tahu, Pak jawab gitu kan, tak tahu. Kalau memang pakai uang, ayah sama sekali tak ada uang nih. Ya, awak juga tak ada uang, gimana ya kan? Awak juga tak ada uang, saya mau bantu kalau memang. Yaudah kita sama-sama jor-joran aja, sama-sama doa aja lah. Kalau memang rezekinya di sini, garis tangan awak kerja di PNS, ya lulus. Kalau memang tak lulus ya nothing tulus gitu. Udah berangkat. Rupanya memang tak ada sama sekali pakai uang. Alhamdulillah. Berarti Doa ayah juga. Doa ayah, doa ibu. betul lah kata orang yang kayak dulu, kalau dulu kita tak tahu dulu ya. Cuman kan kita kan memang tak merasa yang dulu ya. Karena abang pas pertama kali ikut memang CAT. 2015. Langsung CAT 2015. Tak sempat ikut yang sebelumnya, jadi kita nak komen pun tak bisa kan. Iya, bukan Kita nak komen, kapasitas "Kok kita nih juga lulus kan. kan ya?" Kita kan bukan kapasitas kita. Nah 2015 sih sampai sekarang insya Allah alhamdulillah murni semua ya. Murni, insya Allah murni semua. Jadi Termasuk kalau di memang Kemampu. kita ada kemampuan dan mau jadi PNS ya adu-adu aja lah. Iya, betul. Pinter-pinteran siapa kan? Ya tak? Iya. Sekarang siapa yang pintar, siapa yang lulus kan gitu. Iya. Secara ada 3 tes tadi ya. 3 tes, Pak. Secara singkat nih, coba disimpulkan nih tips-tips yang paling penting dari tes pertama sampai ketiga. Misalnya tes pertama yang penting ini, tes kedua yang penting ini, tes ketiga yang penting ini gitu. Oke. Kalau saran dari aku, kalau saran dari kawan-kawan YouTuber lain sih, Serius? Kawan-kawan dari Ayam yang maksudnya? pernah berpengalaman, Hah? mungkin kan baca ini, baca itu. Kalau aku udahlah, aku nggak situ Bang ya. Kalau aku cuman satu lah, di manajemen waktu. Yang tes pertama ya? Tes pertama. SKD ya? SKD, itu di manajemen waktu. Karena aku masih mengerjakan soal di 59 detik sisa, aku masih mengerjakan soal. Aku tidak peduli orang udah selesai, udah apa, aku tak peduli. Aku masih mengerjakan soal, masih mikir. Aku betul-betul submit jawaban semuanya itu di 2 detik terakhir. 2 detik aja. Berarti masih lebih jago abang. Abang setengah jam udah selesai. Ah itu dia. Pintar-pintar aja apa kan? Ternyata aku kurang pintar di situ. Ternyata 90 menit juga ya? Oke. Betul-betul 90 menit, sisa 2 detik kan. Submit. Mungkin karena engkau tak mempelajari bentuk soalnya, struktur Iya. soalnya. Karena pertama kali. Iya kan? Ya, Pertama abang kali. juga pertama kali. Iya. Tapi abang udah tahu soalnya TIU, TWK, TKP misalnya. Abang langsung ke TKP. Oh gitu. Waktu itu abang skip langsung ke nomor 67 apa 66 gitu lah. Jadi langsung ke TKP, kerjaan TKP kan 5 menit ya. Tak tahu. Ya maksudnya 5 menit, 10 menit bisa selesai lah ya. Itu Oke. Bapak kali Pak. Iya. Ya maksudnya TKP kan tak susah kan? Susah kali. Susah Pak. Betul. Hah? Susah. Yang karakteristik pribadi. Menurut saya susah Pak. Oke. Pribadi kok memang Iya, masalah kan? susah diprediksi kan. Oke. Terus kalau abang ya abang pribadi ya, tips dari abang pribadi nih. Ke TKP dulu. Habis itu abang sama TIU juga abang tak bermasalah. Jadi abang balik ke soal TIU yang nomor berapa? Udah tahu nih. TIU nomor 1 misalnya. Yaudah kerjaan dari nomor 1. Udah selesai TIU, baru TWK yang abang agak angau sedikit nih kan. Ya, agak susah, agak susah gitu. Anak Melayu nih dapat Angau. nih anak Melayu nih. Angau. ada angau. Langau. Dah. Mikir ya? Mikir ya? Ada. Kalau mikir abang tunggu nih. Ada. Terus baru yang ketiga abang ke TWK. Jadi fokusnya abang waktu itu di TWK memang. Karena abang agak kurang di TWK, ngapal-ngapal agak kurang. Kurang mempersiapkan lah. Sebenarnya yang lain juga tak dipersiapkan. Cuman basicnya udah kuat di situ gitu. Kalau TWK memang kurang. Kalau aku TWK insya Allah lah, alhamdulillah TWK itu. Berarti kok dari nomor 1 sampai 100 iya, gitu ya? lurus aku anaknya lurus. Makanya 90 menit. Kalau abang makanya setengah jam selesai. Nah itulah. Firsa tak manajemen waktu dong. Manajemen waktunya tidak panikan. Oh, santai ya. Slow santai aja. Berarti mental lagi lah ya. Mental, Santai aja orang mau selesai duluan mau apa ya. Karena kebanyakan kan kemarin agak lumayan Bang ya. Yang kiri kanan depan belakang udah selesai semua. Jadi aku wah si kampret udah selesai semua nih ya kan, kayak mana panik sendiri. Cuman matilah, kenal juga tidak ya kan, kasih makan juga tidak. Nengok serius. Kerjakan sampai selesai. Sama-sama nanya nih, kan tidak boleh pulang duluan nih kan. Tidak kayak anak SD yang siapa jawab duluan boleh pulang. Nah, ini betul-betul semua satu waktu. Si kawannya selesai, pas awak selesai, dia nanya, "Bang, terus gimana lagi?" Emang apa tertera di layar? Maaf katanya Anda lulus. Emang tertera di layar apa? Selamat Anda lulus. Ya tak lulus. Aku ejek Bang. Serius.
Serius aku aja, aku tak bohong, cuman aku lupa. Mudah-mudahan dia lupa juga sama Ini aku. jahat gue nih. Iya, kalau ada yang tonton. Itulah, cepat kali kerja, tak lulus kan? Dia lebih kaya daripada Firza sekarang. Ya kan dia bilang ya. Iya, rezeki kan. Rezekinya Rezeki di beda-beda mana-mana. tadi. Tuh. Berarti itu yang pertama. Yang pertama Oke. SKD. Kedua, Yang kedua baru SKB aku ikut pertama ya. kayak abang. Heeh. Karena aku basicnya Berarti sarjana mempelajari sosiologi. struktur soalnya dulu ya. Oke. Ada Karena usaha sedikit lah ya. Alhamdulillah lah. Orang pintar juga berarti. Karena Sosiologi. sosiologi, karena aku sedikit-sedikit tahu tentang psikologi dan hukum. Kalau hukum alam tau lah siapa yang ini kan. Psikologi juga baca-baca mulut aja paham lah kita. Bisa. Jadi aku pelajari tentang sosiologi dulu. Ditanya mulut di soal gitu kan. Tidak sih. Nah, terus Oke. Aku cari pertanyaan tentang sosiologi dulu. Jawab apa yang aku bisa. Kalau udah tak sanggup juga tentang sosiologi, refresh nih. Aku baca soal refreshan ke psikologi. Karena aku juga sebetulnya suka tentang psikologi gitu. Baca tentang hukum, nanti hukum balik lagi ke sosiologi. Karena menurut lagi. aku hukum agak susah. iya. Balik lagi ke sosiologi, semuanya kelar, baru aku ke hukum. Jadi istilahnya waktu sisa tuh banyak dihabiskan yang kita tak tahu gitu Iya. kan, kita yang berat lah. Betul. Jadi di situ kita udah pemanasan dulu nih. Udah. Kayak mesin solar kan, Iya, iya. panaskan dulu mesin badan tuh baru ngebut ya. Alhamdulillah nilai cukup tinggi aku di situ bang. Berapa? Lupa, cuman cukup tinggi. Karena kan ada grade juga kan. Oh aku tinggi nih nilai sini, oke. Oke, Sombong oke, sih, sombong. aku tinggi cuy. Oke. Kalau yang ketiga wawancara, Kalau yang wawancara sama lah kayak tadi kan. Cerita kayaknya jujur-jujuran apa aja. adanya aja lah. Apa ya. adanya, jangan- jadi diri sendiri lah intinya. Yang Be yourself pasti and never surrender. betul. Oh itu masuk terus barang tuh. Terus Yang pasti bapak-bapak yang mewawancara, mengetes kita itu kan tidak bodoh juga. iya dia udah tahu kita Mereka udah tahu bohong atau kita bohong apa tidak, kita Iya. nih mau jawab jilat apa tidak. Iya. Dari jawaban itu langsung tahu karakter kita seperti apa, jujur-jujuran atau tukang jilat. berarti gitu. kau pintar acting ya? Aku pintar bang, acting aku bisa, cuman satu lah aku yang nggak bisa, aku tak bisa jilat. Bukan yang kau acting, tidak sedang menjilat. Style mode. Oh iya, mode jilat mode tidak. Itu adalah ada 3 tips dari Firza ya. Ya. Oke. Terus balik ke pertanyaan tadi, ada nggak kenal yang kayaknya kurang nih tapi lulus Tapi gitu? lolos, berarti kan bukan faktor pintar. Terus sebut aja. namanya ya gitu. Terus sebut namanya, tapi kayak yang kon-kon sekarang lah, seangkatan lah. Seletingan. Ya, lighting tuh angkatan ya guys. Oke. Ya. Biar seru aja gitu Iya, bang. iya, Biar siap. kalau menurut aku nih ya, tak ada. Alhamdulillah lingkungannya yang aku tahu sekarang, mereka semua bisa kerja, mereka semua paham tentang pekerjaan dan basicnya mereka juga tidak salah-salahan gitu. Iya, iya. Jadi yang bodoh lebih baik mundur ya. Bukan gitu dia. Sebenarnya gini. Kalau prinsip abang ya, pribadi kayak ngisi gelas lah, tuh gelas cangkir sama gelas ini kan. Kalau orang pintar tuh kayak gelas cangkir itu diisi cepat penuh. Oh gitu bang ya? Jadi cepat ngingat, cepat paham gitu. Nah kalau yang agak-agak kurang nih, Gelas gelas besar. dia agak besar lah. Tak bisa misalnya ngisi itu 10 menit, isi 10 menit tak penuh yang ini gelas besar. Harus ngisi 1 jam. Jadi kalau kita memang ngerasa kita kurang, usaha kita harus lebih. Iya betul. Kalau usaha kita sama dengan orang yang pintar, ya itu kita buang-buang waktu, mending tak usah. Kita harus 2-3 nanggung jadinya kan. Betul, tak akan bisa menyaingi dia. Kita harus 2-3 kali lipat, mungkin 10 kali lipat lebih keras daripada dia. Kalau bapak kelas apa pak? Apa? Bapak kelas apa? Nih, piring ini. Langsung penuh. Langsung penuh. Flat ya. Tuang sedikit penuh. Langsung penuh. Melimpah. Jadi ada mungkin yang belum tersampaikan, yang belum abang tanyakan, tapi udah disiapkan dari rumah karena Menyertakan anda pasangan sangat boleh. karena anda sangat berminat sekali kan buat Minat, share ini kan. Karena ya mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua bang ya. Alhamdulillah ya. Coba tolong. Jadi yang disiapkan di rumah tuh. untuk kawan-kawan. Nih saya Iya. yang mau tes CPNS itu ya
nothing tulus saja lah. Kalau mau ikut CPNS ya nothing tulus saja. Lulus alhamdulillah, tak lulus ya cari kerja lain. Ya. Karena kalau misalnya kita semua jadi PNS, siapa yang jadi masyarakat pengguna jasa PNS. Gitu. Contoh, kalau semua jadi pegawai Kemenkumham, tidak ada jadi napinya, penjara. siapa yang mau jadi napinya? Kami juga butuh napi gitu untuk punchline. Iya lucu. Iya bisa. masuk tapi ya. Bisa. Minum lagu kayak gitu. Itu tadi kan, terus yang balik lagi ke yang poin tadi itu, Fir, bisa jadi contoh kayak kawanku kan yang ternyata nggak lulus, sekarang malah ya kalau kita tengok dari luar ya, tak tahu, tengok dari luar ya kerjanya lebih bagus, lebih enak. Kalau lebih bagus kayaknya gini lah, tergantung relatif ya. relatif Makanya lah. Abang bilang Gajinya lebih kita besar. dari luar gitu ya. Nah, kalau gaji kan udah jelas tuh tertera Oh, iya, nominal iya. kan. Gajinya Nominal lebih ya. besar daripada kami. Daripada saya. Ya. Oke? Kita. Beda. Oh, iya, siap. Beda kan? Pemprov sama Kemenkumham beda gaji.